anak-anak kita mesti menyusuri aliran Sungai Citarum ketika menuju ke sekolah. Rasa-rasanya kalau terus begini kita nggak mampu membiayai. Terlebih ketika ada rob atau banjir, nggak mungkin anak sekolah. Jadi perahunya mulai berangkat jam berapa tuh Pak? Habis sholat subuh lah mereka udah mulai berangkat. Halo Sobat Belajar dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen bersama saya Yudit Septiarini. Seperti biasa, pada podcast ini kita akan membahas topik-topik yang menarik, yang pastinya akan memberikan informasi baru maupun mendatangkan inspirasi untuk Sobat Belajar semua di rumah. Nah, sebelum kita mulai podcast kali ini, ada yang ingin saya tunjukkan dahulu untuk Sobat Belajar semua di rumah. Mari kita saksikan. Apakah Sobat Belajar bisa menebak di daerah mana potret pendidikan tersebut? Mungkin Sobat Belajar tidak akan menyangka kalau cuplikan dokumentasi tadi merupakan kondisi pendidikan yang terjadi di suatu daerah yang letaknya tidak jauh dari ibu kota negara. Ya, tadi adalah gambaran siswa-siswi dari SD Negeri Pantai Bahagia 02, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ketika akan berangkat dan pulang dari sekolah. Saat ini, saya sudah kedatangan Bapak Abdul Muin selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Pantai Bahagia 02, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Pak Muin mungkin bisa cerita dahulu SD Negeri Pantai 02 ini letaknya ada di mana gitu Pak? SD Pantai Bahagia 02 ini adalah sekolah yang terletak di perairan utara Kabupaten Bekasi. Tepatnya di Kampung Blubuk, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Sekolah kita ini terletak di daerah aliran Sungai Citarum, persis di hadapan kita. Kemudian wilayah perumahan anak-anak murid kita itu ada di sekitar itu dan juga di Muara. Sehingga anak-anak kita mesti menyusuri aliran Sungai Citarum ketika menuju ke sekolah. Jadi untuk aksesnya sendiri ke sekolah hanya bisa dilalui melalui sungai atau sebetulnya bisa melalui darat juga Pak? Untuk siswa kita yang kebetulan ada di wilayah dekat dengan sekolah itu masih bisa ditempuh dengan jalan darat atau kendaraan darat dan jalan kaki. Tetapi bagi anak-anak kita yang kebetulan posisinya jauh dari sekolah di daerah muaranya itu memang jalannya terputus-putus sehingga tidak mungkin lagi kendaraan darat melintas di situ. Oleh karenanya alternatif kita adalah kendaraan yang harus kita miliki adalah angkutan perahu. Baik. Jadi ceritanya bagaimana Pak sampai akhirnya para siswa ini pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi perahu ini Pak? Berawal dari sulitnya medan tempuh anak-anak menuju ke sekolah, di mana jalan yang dilewatinya terputus-putus, sehingga terinspirasi kita untuk membangun satu kendaraan khusus yaitu perahu sekolah. Ketika itu komite kita dijabat oleh almarhum Bapak Musahar. Beliau berusaha untuk mendapatkan kendaraan itu. Adalah seorang pengusaha Haji Sarkani ketika itu memiliki angkutan perahu untuk angkutan barang ke Tanjung Priuk.
Kebetulan perahu tersebut baru sebenarnya, hanya barangkali karena pengaruh ombak sehingga perahu itu terdampar di pantai membentur dam. Sehingga tidak mungkin lagi perahu itu digunakan untuk angkutan barang. Perahu yang tidak dimanfaatkan itu akhirnya diminta oleh komite kita saat itu. Itulah merupakan perahu generasi pertama. Kemudian bekerja sama dengan koperasi sekolah, koperasi guru Kecamatan Muara Gembong maksud saya. Kita rehab, kemudian kita operasikan. Alhamdulillah berjalan. Sampai akhirnya masa beliau itu dapat membangun pagar sekolah, taman sekolah. Setelah itu di tahun 2009 kita buat generasi kedua perahu angkutan sekolah. Perahu sekolah itu kita beri nama anugerah karena merupakan anggapan kita ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan angkutan ini anak-anak bisa menuju sekolah dengan mudah. Dan sampai hari ini generasi kedua itu masih kita manfaatkan, dan rencana kita di tahun ajaran besok kita akan buat perahu generasi ketiga. Wah, di komite yang ketiga. Jadi tiga perahu ini 3 komite. Komite yang pertama yaitu generasi pertama perahu Pak Musahar almarhum. Kemudian perahu generasi yang sekarang ini yang sekarang kita manfaatkan itu merupakan generasi kedua, komitenya Pak Wakil Sutrisno juga belum lama ini meninggal. Dan sekarang kita akan bangun lagi generasi ketiga di masa komite diketuai oleh Pak Ustadz Gufron. Seperti itu. Ini sangat bermanfaat sekali ya Pak ya. Jadi kalau setelah adanya perahu ini Pak, jika dibandingkan dulu anak-anak harus berjalan, perbedaannya waktu tempuhnya menuju sekolah dan dari sekolah itu berapa lama Pak? Kalau jalan kaki kita nggak bisa perkirakan karena jalan yang putus-putus ya. Kita harus menunggu orang yang bisa menyeberangkan anak-anak kita. Tapi kalau dengan perahu bisa kita prediksi paling lama berangkat dari pangkalan menuju ke rumah siswa kemudian diantar ke sekolah itu sekitar 1,5 jam paling lama itu sampai sekitar itu. Jadi sebetulnya ketika anak-anak tidak menggunakan perahu, kendalanya ya memang jalanan yang tidak bagus itu, dan kira-kira ada kendala lain nggak Pak? Sementara ini yang kita tahu jalan yang putus-putus itulah kendala pertama, sehingga tidak mungkin anak itu bisa datang ke sekolah tepat waktu. Kendala lain terlebih ketika ada rob atau banjir, nggak mungkin anak sekolah, sehingga ketika perahu tidak jalan jemput anak-anak maka sekolah jadi kosong. Seperti itu. Artinya hanya beberapa anak yang ada di sekitar sekolah yang bisa masuk. Jadi sebagian besar anak-anak memang ke sekolahnya menggunakan perahu tersebut gitu ya Pak ya? Betul. Bapak boleh cerita nggak Pak, ini perahunya ini kan akan menjemput banyak siswa nih Pak. Itu gimana ceritanya nih Pak, pembagian waktunya mulai dari mana sampai ke sekolah itu boleh diceritakan Pak? Awalnya perahu ini nyandarnya di Muara awalnya. Seiring berjalannya waktu di Muara ini kan bosan juga ya, rupanya ABK-nya nunggu perahu. Ketika malam dia pengen main kemana. Perahu kita ini udah mulai banyak yang bocornya, sehingga baru semester inilah kita tarik perahu itu nyandarnya di sekolah. Sehingga perjalanannya lebih jauh lagi. Untuk itu untuk masa penjemputannya lebih awal. Gitu. Lebih pagi gitu lebih ya Pak? Lebih pagi. Supaya anak-anak datang ke sekolahnya juga bisa lebih awal. ABK kita tinggalnya sekarang juga terpisah. Tadinya di Muara, sekarang ada yang di sekolah karena harus nunggu perahu itu bergantian dengan staf-staf sekolah lainnya, seperti itu. Jadi perahunya mulai berangkat jam berapa tuh Pak? Jam 5 paling cepat kita berangkat dari pangkalannya. Kadang-kadang kalau agak siang mungkin jam 5:04. Tapi sholat subuh lah mereka udah mulai berangkat, bergerak menuju rumah-rumah siswa. Jadi itu ada pos pemberhentian untuk menjemput siswanya atau bagaimana sistemnya tuh Pak? Iya, ada titik kumpul yang kita buat supaya mereka lebih cepat dalam proses penjemputannya. Kecuali yang memang aksesnya udah terputus, tidak ada rumah-rumah. Ada juga rumah yang itu terpencil dia. Jadi satu sendiri, nanti lewat lagi ada satu sendiri. Nah itu nggak bisa
kita kumpulkan di satu titik, kita harus jemput dari rumah ke rumah. Oh, betul-betul dari rumah ke rumah untuk Iya. yang daerah terpencil itu ya, Pak ya? Iya, betul, terisolir dia. Oke. Lalu tanggapan wali murid sendiri bagaimana, Pak? Apakah para wali murid ini antusias dengan adanya perahu ini gitu, Pak? Ketika kemarin saya merasa repot untuk pendanaan, kita coba sampaikan itu kepada orang tua murid. Rasa-rasanya kalau terus begini kita nggak mampu membiayai. Bagaimana, nggak perlu lagi ada angkutan anak sekolah. Mereka keberatan. Sehingga kita sepakati untuk tahun ajaran besok kita buat generasi ketiga. Dari mana dananya? Ya kita upayakan seperti biasa, kita pinjam ke Koperasi Guru Kecamatan Margembong itu lagi. Jadi untuk generasi ketiga ini buat perahu baru gitu ya, Pak? Iya. Oke, berarti membuat lagi dari awal dengan kondisi yang lebih baik, Iya. dengan kualitasnya mungkin bisa lebih layak gitu Iya, ya, Pak betul. ya. Kalau untuk kapasitas sendiri, Pak, satu perahu itu bisa menampung berapa siswa, Pak? Kalau kita lihat dari spesifikasi yang ada itu tonase bisa mencapai 10 ton. 10 ton. Anggap aja satu anak itu bobotnya berat badannya itu 40 kilo, ya katakan sekitar itu. Paling tidak 200 maksimalnya itu. Oh, 200. Maksimal ya, Pak tapi ya. anak-anak kita nggak sejumlah itu yang naik. Paling sekitar 140 anak. Oke, jadi tidak full gitu Iya, ya, Pak iya. ya. Masih ada kapasitas yang tidak terpenuhi lah Iya, gitu sengaja ya, Pak kita ya. buat begitu biar aman sebenarnya. Kalau untuk kapalnya sendiri nih, Pak, pernah nggak, Pak, kapalnya rusak sampai tidak bisa beroperasi yang menyebabkan akhirnya siswa mungkin jadi libur, atau itu pernah ada yang terjadi gitu, Pak? Belakangan ini ya memang itu sering terjadi karena barangkali perahu ini udah berusia 12 tahun ya, Oh, generasi iya. kedua ini. Memang harus saatnya udah diremajakan. Menurut saya harus seperti itu. Karena itu kita berencana tahun ajaran baru ini kita akan buat perahu generasi ketiga. tadi Iya. ya, Pak ya. Kebetulan mesinnya juga kita udah beli kemarin dengan kekuatan 30 PK. Yanmar diesel kita pakai penggeraknya. Oke. Kalau untuk perbaikan-perbaikan biayanya dari mana, Pak, untuk memperbaiki ketika ada yang rusak gitu, Pak? Dari pendapatan kita, satu anak itu kan pergi pulang itu kita mintakan biaya 5.000. Oh, Tadinya ya, awalnya baik. 2.000. Seiring dengan naiknya bahan bakar, akhirnya naik. Akhirnya sampailah sekarang 5.000. Dari situ kemudian ada biaya yang kita keluarkan, ada kelebihan kita simpan di koperasi. Dari situ untuk kita gandakan misalnya rehab ya. Dan ketika kurang karena kita nabungnya di Koperasi Guru, mereka juga akan dengan cepat memberikan bantuan pada kita. Baik. Tadi Bapak sampaikan bahwa untuk tarifnya sendiri setiap anak harus membayar Rp5.000 ya, Pak, untuk pergi dan pulang. Ini berlaku untuk seluruhnya atau ada pengecualian tertentu gitu, Pak? Itu bagi mereka yang kebetulan secara ekonomi mampu ya. Tapi bagi mereka yang kebetulan kurang mampu, kita beri kelonggaran melalui komite ya. Nanti ada surat keterangan tidak mampu. Orang tua menyampaikan keberatannya melalui komite, nanti komite sampaikan itu ke pihak sekolah. Setelah kita sepakati, maka kita ada beberapa tiket kuning bagi mereka yang mampu, itu bayar 5.000. Tiket biru bagi mereka yang tidak mampu, kita mintakan biaya 2.000 pergi pulang. Kemudian tiket merah itu khusus untuk yang tidak mampu, dalam hal ini yatim. Oh, baik. Jadi tiket merah itu gratis. Jadi setiap siswa punya tiketnya masing-masing gitu ya, Pak ya. Iya. Kalau untuk kapal transportasi ini, Pak, hanya digunakan oleh siswa-siswa saja atau para guru yang mengajar juga menggunakan perahu ini, Pak? Ketika pandemi kemarin, di kita juga kesulitan sinyalnya. Jadi pembelajaran itu tidak bisa melalui daring, tetapi kita luring. Nah, saat itulah guru-guru memanfaatkan angkutan anak sekolah ini untuk berkunjung ke rumah-rumah siswa. Untuk memantau kegiatan belajar mereka di rumah-rumah masing-masing. Ketika hari-hari biasa, dalam kegiatan normal seperti sekarang, anak-anak belajar
seperti biasa tatap muka sehingga guru nggak lagi perlu ke rumah masing-masing. Mm-mm. Sehingga yang memanfaatkan perahu itu mutlak murni anak-anak Hanya sekolah. murid-murid saja Iya. ya Pak ya. Jadi kalau untuk tanggapan siswa sendiri bagaimana Pak dengan adanya perahu ini gitu? Apakah mereka semakin semangat sekolahnya gitu atau bagaimana Pak? Yang kita tahu anak-anak seneng gitu ketika naik perahu. Di atas perahu itu mereka bisa sambil bermain gitu dengan teman-temannya. Ada juga yang PR-nya belum selesai, dia membuat PR-nya di atas dek kapal gitu. Luar biasa kalau menurut saya. Kita juga menyaksikannya senang gitu ketika anak-anak bisa datang ke sekolah tepat waktu dengan alat yang ada yang kita miliki bersama itu. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, semoga ada pihak-pihak yang bisa memberi kemudahan pada kita. Dalam hal ini angkutan anak sekolah. Ada pihak yang bisa menjamin, apalagi bisa gratis gitu ya anak-anak ini. Saya sangat bersyukur sehingga orang tua tidak merasa keberatan dalam hal mendidik anak-anaknya. Ditambah juga barangkali nanti dari pemerintah daerah bisa memberikan perhatian khusus pada sekolah kita dalam segi apalah bisa meringankan kita.